Sudah, mari kita bersama-sama berdoa sebelum ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini hadis menerangkan tentang mengenai masalah mencintai sesama orang Islam. Mencintai sesama orang Islam atau orang yang seiman, yang sama-sama kita beriman. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diceritakan dari Abi Hamzah. Abi Hamzah namanya Anas bin Malik. Jadi kalau orang Arab dulu itu kalau manggil namanya itu enggak nama aslinya. Umpama nih kayak Pak Salani, itu namanya bukan Pak Salani, papanya Rian, gitu bahasanya gitu. Anak laki-lakinya disebutin. Gitu. Kalau di kita jarang, kalau di kampung masih itu. Bapaknya anaknya dipanggil. Jadi ya tadi bapaknya Rian gitu. Bukan Pak Salani, bapaknya Rian gitu. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadimi Rasulillah. Khadim itu pembantu, pelayan. Kalau perempuan namanya khadimah. Kari ngasih tak saja, khadimun laki-laki, pelayan, pembantu. Kalau perempuan khadimah, khadimatun. Sama kayak muslimun, muslimatun, mukminun, mukminatun. Anas bin Malik ini adalah merupakan khodamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ustadz kadang-kadang nggak mau dipanggil ustadz, dia ngomongnya kerjaan kalian apa? Khadimul ummah, ya gitu. Khadimul ummah, pelayan umat. Khadimul umat, khadimul ummah. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini cerita sebagai pelayan, makanya udah namanya pelayan. Pelayannya Rasulullah enak banget, sering disebut-sebut itu. Banyak itu hadis-hadis di yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu. Padahal dia jadi pembantu, termasuk sahabat Nabi. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda begini loh. Nah, gitu cerita. Rasulullah itu pernah bersabda, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu tidak akan beriman
Kalau di tafsirnya itu la yu'minu, tidak akan sempurna imannya. Kalau di letter bahasa terjemahnya la yu'minu, tidak beriman, gitu aja. La yu'minu ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak menghormati, tidak menyayangi saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dikatakan tidak beriman, padahal dia iman kepada Allah. Nah, makanya di sini diartikan tidak sempurna. Nah, gitu. La yu'minu, tidak sempurna iman seseorang, salah satu di antara kalian, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai saudaranya sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Saya mencintai Pak Satiri sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Pak Satiri tak jubit, nggak senang, saya nggak senang, oh berarti saya juga nggak senang, gitu. Saya nggak senang dicubit, berarti jangan nyubit, nah, kan gitu kan. Nah, maksudnya begitu. Pak Satiri dikasih minum, senang, saya juga senang kalau dikasih minum. Nah, itu senang, berarti sama. Nah, makanya kita sesama orang yang beriman, mencintai sesama orang Islam, itu suatu keharusan. Lah, kalau kita nggak sama senang, nggak cocok sama orang yang sama-sama satu iman, terus bagaimana? Di mana keimanannya kita? Nah, dipertanyakan di situ, Pak. Katanya ente iman kepada Allah, tapi kenapa kalian benci sama saudara kalian sendiri? Makanya dalam Quran itu selalu dikatakan Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan hati kami benci terhadap orang-orang yang beriman, ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillal, ghil itu rasa enggak seneng lah bahasanya gitu. Ghillal lil ladzina amanu, maring wong kang beriman kepada orang-orang yang beriman. Jangan kau jadikan, ya Allah. Kita ini siapa sih? Makhluk yang dhaif, yang lemah. Semuanya ini adalah kita butuh kepada Allah. Tidak ada apa-apanya kita ini. Loh, kok kita benci sama orang? Makhluknya Allah sama-sama makhluknya Allah. Nggak urup kalau orang Betawi bilang, mah. Gitu ya, nggak urup ketika orang Betawi. Makanya sampaikan yang Nabi kata dari kata Imam dari Anas bin Malik yang mengatakan tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia tidak, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan gak gampang, Pak. Gak gampang kan? Masya Allah, gak gampang. Apalagi udah al-aula ayyahmila dzalika ala umumil ikhwah. Ikhwah itu umumnya ikhwah. Maksudnya hadis ini menunjukkan bahwa ikhwah secara umum. Bagaimana ikhwah itu? Ikhwah itu dari kata jamak daripada akhi. Akhi itu saudara. Kalau diartikan secara harfiah itu akhi itu saudara kandung. Tapi bisa juga diartikan secara luas. Akhun kik, ukhtun kik, itu bahasanya. Akhun kik itu saudara laki-laki, kalau ukhtun perempuan. Ukhtun itu saudara perempuan, kalau akhi saudara perempuan. Makanya ya akhi, saudaraku laki-laki. Kadang-kadang kan ada ustadz tuh akhina fillah, ngodo. Akhina fillah, saudara kami akhina fillah, saudaraku karena Allah, cintanya karena Allah, maksudnya begitu. Akhina fillah, Ustadz Satiri umpamanya akhina fillah. Setiap semua ikhwah namanya.
Tapi di dalam Quran dikatakan semua Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim itu. Jadi ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami ya Allah yang sudah mendahului kami ya Allah. Nah, itu didoain. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami ya Allah. Wa li ikhwaninal ladzina dan saudara-saudara kami alladzina sabakuna yang telah mendahului kami, yang sudah meninggal mendahului kami. Ini yang kita doain tadi itu. Bil iman, meninggalnya dalam keadaan membawa iman. Nah gitu. Nah itu saudara-saudara kami. Nah, itu kan secara umum. Akhina fillah, saudara karena Allah gitu kan. Kalau saudara kandung yaitu akhun, akhun itu laki-laki, kalau ukhtun itu perempuan. Ala umumil ikhwah hatta yashmalu al kafir wal muslim, bahkan menyangkut orang kafir pun juga masuk. Nih dikatakan ya, mencakup al kafir wal muslim, termasuk orang kafir dan orang muslim. Ada tetangga kita, saudara kita yang Kristen, yang kafir, nggak masuk Islam, kita sayangin. Kalau kita musuhin, nah bagaimana? Caranya bagaimana? Fayuhibbu li akhi al kafir, maka mencintai kepada saudaranya yang kafir, mayuhibbu li nafsi min dukhulihi al Islam. Cara mencintai orang-orang yang saudara kita yang bukan Islam, supaya bagaimana dia bisa masuk Islam. Begitu. Sebagaimana kalian mencintai saudara kalian yang sekarang sudah Islam. Nah gitu. Kalau yang kama yuhibbu ali akhi al muslim dawamahu alal Islam, gitu. Yang belum Islam kita doain supaya dia Islam. Makanya kalau kita sholat subuh sudah disuruh doa itu, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, itu kan doa-doanya seperti itu. Sampai benar dulu cerita Nabi Muhammad itu mau istilahnya ya dimusuhi lah, sampai sahabat mau diapain ini Muhammad, ini orang apa mau bila perlu gunung apa kita, kalau bahasa Pak Satiri apa kita gebukin aja deh ya Pak, bahasa Pak Satiri kan begitu. Tapi Nabi Muhammad jangan gitu. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kaum-kaumku ini, umat-umatku didoain, ya Allahumma hdi qaumi, berikan petunjuk ya Allah. Mereka belum tahu. Gitu. Jadi mencintai orang yang bukan Islam pun juga dia gitu caranya. Nah ini kan makanya tadi secara garis besarnya hadis tadi seakan-akan kita mencintai sesama muslim, tetapi di dalam syarahnya, penafsirannya itu di situ ikhwah, di situ saudara itu termasuk orang-orang kafir. Tujuannya apa? Kafir itu untuk apa? Untuk supaya dia masuk Islam, mengikuti kepada kita. Makanya kalau sebenarnya kan gini, kita ini kan di dunia ini kan agama samawat itu kan ada Yahudi, ada Nasrani, terus kemudian Islam. Islam ini yang paling terakhir. Makanya di dalam Al-Quran itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Muhammad Islam, aku ridho Islam jadi agama kalian. Dari Yahudi dulu siapa? Turunannya Nabi Yakub.
Hud. Kalau diurut dari silsilahnya itu masih sama-sama engkong-engkongnya gitu, masih kakek neneknya, buyut-buyutnya, dari cerita Nabi Adam sampai ke bawah. Termasuk Nabi Isa alaihi salam itu juga putranya Maryam. Itu di atas sedikit masih keluarganya Sulaiman. Tuh, kan begitu kan? Sebenarnya di dalam agama itu kan begitu, Pak. Dulu Syiah. Syiah itu siapa? Golongan Ali. Syiah, golongan si Ali, Ali bin Abi Thalib. Yang Khawarij keluar karena nggak senang dengan Ali, makanya dibilang Khawarij. Orang yang anti dengan Ali, makanya bilang Khawarij. Gitu loh. Nah, akhir-akhir begini sekarang Syiah ini kok agak melempeng gitu loh. Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu sebagai bukan nabinya, tapi jadi imam yang lain gitu. Masalahnya di situ, makanya Syiah di Indonesia tidak diperbolehkan tumbuh di Indonesia. Masalahnya begitu. Kalau sejarahnya dulu Syiah itu golongan Syiah, si Ali bin Abi Thalib. Makanya zaman dulu udah begitu, Pak. Jadi sekarang ini apalagi zaman politik sekarang, udah pasti tuh. Makanya kita ini tenang aja dah, nggak usah marah-marah. Emang kalau WA, kalau nggak ada politik-politik nggak seru emang. Kalau tadi Pak Ketua, emang nggak ada seru. Cuma juga gitu, jangan terlalu diambil hati, biasa aja dah. Kalau ini ada sedikit saran sama saya, nggak apa-apa, udah biarin aja dah. Ada orang yang seneng WA nih. Saya aja kadang-kadang kalau nggak cocok itu, udah kepin WA juga saya, tapi tak tahan, gitu Pak. Tahan saya. Nggak, jangan. Apalagi terpanggil Pak Ustadz, saya malu nanti. Nah itu kadang-kadang nggak terima ini, kadang-kadang begitu, ya gitu. Makanya kadang di WA kenapa sering ada orang saya keluar dari WA, banyak itu di RT, di RW itu juga begitu, gara-gara yaitu masalah kayak gitu. Nggak usah terlalu, itu masalah dunia saja itu sebenarnya gitu. Masalah dunia, jangan terlalu dibawa bayang, enggak. Jangan. Walihada kan ad-doa bil hidayah lil kafir. Oleh karena itu didoakan dengan cara meminta petunjuk kepada Allah lil kafirina, kepada orang kafir, mustahabban, itu sangat dianjurkan. Nah, jadi sangat dianjurkan. Ini saudara kita nih, tetangga kita masih ini gitu. Zaman dulu kan gitu, Pak. Banyak itu orang-orang kafir Quraisy, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dulu bencinya Nabi Muhammad, siapa yang enggak dedengkotnya kafir Quraisy, bencinya sama Nabi Muhammad. Siapa yang enggak dulu? Kalau orang bilang premannya di waktu itu. Tapi akhirnya ketika dia dengan kelembutan Rasulullah, beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya beliau bisa masuk Islam. 180 derajat langsung dia pasang badan untuk Nabi Muhammad. Itu hebat itu. Siapa yang berani ngotak-ngatik kamu Muhammad? Nih, hadapin saya dulu. Sambil pedangnya diangkat. Makanya Arab itu kan pakai pedang, Pak. Makanya namanya pedang, saif, pedang. Gitu. Nah, cerita tahu Nabi Muhammad ketika beliau meninggal, Sayyidina Umar paling pendiri yang paling pertama. Siapa yang berani Umar mengatakan Muhammad meninggal, gua potong nih lehernya nih. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Padahal dulu musuhi Nabi Muhammad. Makanya jadi gimana orang-orang yang sekarang itu yang belum Islam, ayo kita ajak supaya dia kembali kepada Islam. Nah gitu. Udah mereka biarkan, mereka belum dapat tunjuk, ayo kita ajak karena masuk ke Islam. Nah gitu caranya. Wal muradu bimahabba iradatul khair wal manfaah.
Yang dimaksud cinta di sini adalah iradatul khair wal manfaah. Artinya apa? Dia itu menginginkan kebaikan. Alhamdulillah, aku senang ambil konco itu karena dia selalu mengharapkan kebaikan, wal manfaati, bisa membawa manfaat. Wal murad ahabba ad-diniyah. Nah, yang dimaksud dengan cinta kepada saudaranya itu apa? Yang bangsa dunia apa? Diniyah, agama. Jadi al-mahabbatu ad-diniyah la lil mahabbah al-basyariyah. Jadi karena cinta agamanya, alhamdulillah tuh dia sekarang udah rajin sholat berjamaah. Wah, dia sudah rajin ngaji, alhamdulillah, kita bersyukur. Yang belum pun juga kita kasihani, kapan dia mendapatkan petunjuk, kapan dia mendapat hidayah, kapan dia lagi, itu kan tergantung gitunya. Makanya orang itu kan yang nggak mau ngaji diajak ngaji, ya sholat ya, yang nggak mau sholat diajak sholat. Kalau yang sudah sholat, sholatnya dibenerin. Kalau secara fikihnya sholatnya udah bener, baru hatinya ditata juga, gitu. Secara dohirianya fikihnya gitu bicara tuh, gitu. Setelah itu baru masalah tasawufnya, masalah ilmu batiniahnya dimasukkan juga sekalian. Jadi makanya kenapa orang sholat itu sampai dikatakan orang udah sholat dibilang pembohong, pendusta agama. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat dikatai celaka, tuh kan? Gitu. Orang nggak sholat itu nanti ada ganjarannya nanti di akhirat. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin, karena gua dulu nggak pernah sholat. Tetapi ketika dia sholat, itu pun juga harus diperbaiki lagi. Sholatnya bener nggak? Makanya sampai dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang sholat kok disuruh celaka. Itu alladzina hum yura'una wa yamna'unal, nah itu ya di surat apa itu namanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah itu alladzina hum yura'un, karena sholatnya bisa aja dia sain dhewe gitu, melupakan Allah, anggar sholat aja. Nah itu baru dibenerin. Alladzina hum yura'un, atau sholatnya mungkin karena kepingin dilihat oleh orang lain. Nah itu makanya kayak gitu dibenerin akhirnya sholatnya, supaya apa? Tumbuh rasa khusyuk, sholatnya benar gitu. La al-mahabbatu al-basyariyah, jadi cintanya bukan karena al-basyariyah, karena badannya, wah dia orangnya cantik, wah dia orangnya gagah, terus dicintai, nggak begitu. Jadi lebih mencintai batinianya. Wasyaksu matalam yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kana hasudon. Wasyaksu, seseorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri, kana hasudon, itu termasuk orang yang hasud. Agama mengajarkan supaya kita mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau andai kata ada orang tidak mau mencintai kepada orang lain, berarti dia orang hasud. Hasud itu iri, dengki. Makanya penyakit hasud itu, dan kebanyakan katakannya Nabi, likulli dzi nikmatin hasud. Setiap yang membawa nikmat itu pasti banyak ngiri. Makanya hati-hati. Kebanyakan gitu.
Setiap yang membawa kenikmatan itu pasti banyak yang ngiri. Wal hasadu tawi hasud kama qala Al-Ghazali, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali, yang qasimu ila salasati aksam, itu terbagi menjadi 3. Al-awwalu ayatamanna zawala ni'matal ghair wa khusuliha li nafsihi. Kata Imam Al-Ghazali, hasud itu ada 3 bagian. Pertama, dia mengharapkan nikmatnya orang itu hilang dan nikmat itu akan kembali kepada saya, gitu katanya. Orang hasud itu begitu, Pak, ngiri. Masya Allah, banyak ya orang ngiri itu, ya Allah, bener. Makanya sampai kadang-kadang ada tetangga beli kulkas saja udah meriang, katanya begitu. Beli mobil mati, kali begitu. Ngapain gitu ada ngiri ya? Gitu. Harusnya alhamdulillah teman kita bisa beli mobil, kan gitu. Ntar kalau ada apa-apa gue bisa pinjam gitu kan. Malah tambah ngiri. Ya manusia itu hasud. Nah, yang pertama ini kata Imam Al-Ghazali, nikmatnya itu dia nanti hilang dari orang itu dan akan kembali kepada saya. Itu maksudnya gini, Pak Satiri dapat nikmat, saya berdoa mudah-mudahan nikmatnya itu hilang dan kembalinya kepada saya. Makanya yaitu tadi, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi ya Allah, jangan jadikan hati kami ini benci atau nggak seneng atau iri apalah itu, ghillal lil ladzina, penyakit-penyakit gil itu, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Asani ayatamanna zawala ni'matil ghair wa illam taksullahu kama indahu mithluha aw lam yakun yuhibbu wa hadza asrafu minal awal. Kalau yang kedua itu dia mengharapkan supaya nikmatnya hilang, tetapi dia nggak kepingin dapat nikmat itu, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya hilang dah nikmatnya dia. Makanya kadang-kadang kayak gini nih, pemimpin harus adil supaya tidak terjadi kengirian. Pemimpin harus adil supaya tidak terjadi kengirian. Makanya jadi pemimpin itu yang dipentingkan adalah biadlil umarok, keadilan daripada para pemimpin. Pemimpin itu umarok itu. Jadi bukan diperlukan orang pinter, enggak. Tapi memang juga kalau memimpin kalau nggak pinter juga repot juga sih. Tapi yang dipentingkan adalah keadilan, kesetaraan. Kalau ulama yang diperlukan adalah ilmunya. Ilmul ulama, ilmunya kiai, ulama, kiai, ulama. Yang ketiga, asal itu Allah yatamanna zawalan nikma'anil ghair walakin yukarrir irtifa'u alaihi fil haddi wal manzilah. Mereka tidak mengharapkan nikmatnya hilang, tetapi dia nggak seneng kalau ada saudaranya derajatnya naik. Aifil hadi, hadi itu dalam bagiannya, maksudnya rizkinya. Bisa aja angkat rizkinya kok tambah naik aja. Wah, orang itu tambah sukses saja, tambah kaya aja istilahnya gitu. Wal manzilah, kedudukannya. Wah, kemarin jadi lurah, sekarang udah jadi camat, naik terus lah, sampai jadi presiden, loh kan gitu. Derajatnya terus naik, pangkatnya. Wal hiddi wal manzilah, walayardo biziyadah, dan orang ini kagak seneng, walayardo kagak seneng, syarido gak seneng, biziyadah kelawan tambahnya saudaranya tadi gak seneng dia. Kayak gitu Pak ya, Masya Allah, gak seneng.
Wa hadza aidan muharramun, haram kayak begitu. Kenapa sih? Ada ini temannya, saudaranya, wah sukses dalam hal pekerjaannya, mungkin jabatannya naik terus, kan gitu. Mungkin rezekinya juga tambah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tahu jadi orang kaya tapi dia bisa membantu orang-orang fakir miskin, tambah senang, kita doain. Orang Islam boleh jadi orang kaya, boleh, nggak apa-apa. Apalagi kalau dia nanti kaya, dermawan, wah itu bagus. Kayak Nabi Sulaiman, dengan kekayaannya beliau tidak marah, dia nggak sombong. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ya Allah ini adalah karunia dari kamu ya Allah. Nggak sombong. Jadi orang kaya nggak apa-apa, Islam kaya nggak apa-apa, bantu orang lain banyak. Ini adalah karunia dari Allah, bukan nih gua. Nah itu kadang-kadang kalau udah bilang gua itu yang repot. Kerja keras saya ini, loh. Jangan gitu, enggak boleh. Wah ini kan kayaknya Ustadz gitu ya, Ustadz begitu ya kan jarinya gitu ya. Jadi ikuti Nabi Sulaiman, diberi kekayaan oleh Allah, dia enggak sombong, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhan. Jabatan juga begitu, sama. Apapun dikasih itu semuanya itu adalah doa, berkat doa dari semua orang, gitu, senang gitu, enak. Kenapa dikatakan haram? Kan gitu kan? Karena li'annahu la yardha bi qismatillahi ta'ala, karena dia enggak ridho atas pembagian Allah Subhanahu wa taala. Makanya bi qismatillahi ta'ala qala Allah taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Nah itu di surat Az-Zukhruf ayat 32 itu dikatakan, apakah mereka yang membagi rizki-rizkiku? Nahnu qasamna, akulah yang membagi rizki kepada mereka. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, aku yang membagi rezeki-rezeki dia. Faddalallahu ba'dan ala ba'din firris, itu. Jadi aku angkat ba'dahum, yang kaya ada yang kaya, ada yang miskin. Sukhriyah, supaya apa? Saling membutuhkan di situ. Saya jadi orang kaya, cari pembantu. Nih tenaganya saya pergunakan, gua bayar nih. Nah enak. Kalau nggak ada yang miskin, oh enggak lo kerja di tempat saya, nggak mau gua. Ngapain? Gua udah kaya. Repot kan Pak? Jadi ada yang miskin, ada yang kaya. Hidup itu begitu Pak. Itu udah sunnatullah, itu nggak bisa dibohongin itu. Makanya cuma kalau di kita itu, kalau yang kaya bersyukurlah kalian. Apa ya tadi itu contohnya Imam Nabi Sulaiman tadi, min fadli rabbi. Kalau yang dikasih miskin ya bersabar, sabar gitu. Jadi memang udah udah diatur oleh Allah. Nah kalau kepengen jadi orang kaya, ya berubah, silakan, tidak apa-apa. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, apa itu ayatnya itu, aduh, manusia tidak akan bisa merubah nasib seseorang kecuali dengan dirinya sendiri itu. Ayatnya tahu nggak itu, lupa itu. Jadi harus merubah dirinya, nasibnya, supaya dia bisa ini. Nah gitu. Nah itu. Jadi kekayaan dan kemiskinan itu memang ada yang sudah ada yang ngatur. Artinya apa? Siapa? Allah. Nah itu Allah lagi, kembalinya kepada Allah. Gampang doang Pak, orang jadi miskin lagi juga bisa. Dikasih sakit, jebret, udah berubah terus kemana-mana, uang habis.
Di sini dulu ada orang, rumah saya di Puri Gading, saya jual Pak Ustadz. Mobil gua jual Pak Ustadz. Buat siapa? Buat anaknya yang sakit. Tinggal atuk ini doang. Sekarang buka pulsa HP itu. Mobil tinggal kijang, yang lain udah gua jual. Gampang banget ya, dalam waktu seberapa tahun aja udah hilang cepet. Makanya orang banyak bersyukur kan begitu Pak. Syukur supaya ditambahin gitu. Banyak itu kalau kita sering baca di WA itu. Ya bersyukurlah itu kan begitu. Jadi di Quran juga begitu. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau bahasanya kalau yang kaya bersyukurlah kalian, membantu yang miskin, kan gitu ya. Banyak yang kita bantu-bantu itu. Ngasih makan orang yang lapar lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangin. Kasih orang makan itu. Makanya kalau di masjid bareng itu jangan terlalu bawa gini, jangan. Jangan. Kadang-kadang udah pensiun, mohon maaf, jangan tersinggung. Yang penting jangan nyebut namanya loh ya. Kadang-kadang begitu. Saya pernah gitu ceramah gitu. Pensiun, kelihatannya orang hebat, masuk ke masjid, pensiun, kayak gimana gitu. Langsung dia merasa paling suci. Ustadznya kadang-kadang malah diceramain. Nah, kenapa sih kok harus begitu? Jangan gitu. Gitu, nggak boleh gitu. Merasa dirinya paling hebat, nggak boleh. Makanya sampai dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan maksiatun auratadullan waftikoron khairun min ta'atin izzan wastikbaron. Yang dulu pernah disampaikan Pak Andi waktu di rumahnya Pak Turahman. Maksiatun auratadullan waftikoron, orang yang banyak maksiatnya, kemudian dia itu merasa hina di hadapan Allah. Ya, dullan waftikoron, dan dia butuh kepada Allah, merasa butuh kepada rahmatnya Allah, itu khairun, lebih baik min ta'atin, daripada dia taat tapi auratan izzan wastikbaron, tapi menimbulkan rasa sombong dan congkak. Nah, jadi ta'atin izzan wastikbaron, istikbar itu merasa gede. Jangan gitu. Nah itu Pak, makanya kalau kita pelajari banyak banget kayak gitu tuh. Ini kalau saya di masjid sini aja, kalau saya kritik kena semuanya nanti. Banyak yang nggak sesuai dengan ini. Kenapa kan disampaikan ustadznya? Karena ada kepentingannya. Ustadznya semuanya kepentingan, makanya nggak disampaikan. Gitu. Nggak di Masjid Al-Huda aja, di mana-mana. Makanya saya bilang, yang siapa itu yang meninggal Habib, siapa itu Syekh Jabir itu. Dia dulu seorang hafid dia itu, tapi nggak dipakai di Madinah di sana. Di Masjid Mekah nggak dipakai. Karena apa? Beda golongan. Akhirnya dia lompat ke Indonesia, lari ke Indonesia. Di Indonesia dipakai. Itu kalangan orang tinggi itu. Sama sebenarnya sama. Kayak orang politik aja sama-sama, bapak-bapak juga sama juga begitu sama. Makanya tadi ada golongan Syiah, golongan Khawarij, sama aja. Kalau saya katakan itu ini dulu golongan Yahudi itu Nasrani. Mungkin kalau Yahudi itu golongannya siapa, mungkin zamannya Soekarno, Soeharto, sampai Gus Dur, sampai itu sekarang Jokowi. Masing-masing pada anuan seneng masing-masing. Ngapain itu masalah duniawi semuanya itu?
Kecuali kalau saya Ustadz jadi tim sukses nanti saya jadi wali kota Bekasi, nah baru dah saya ngomong dah gitu sih ya. Nah, kalau nggak ada apa-apa ngapain loh kan gitu loh. Ini kepentingan lagi kan saya, kepentingan lagi karena di anu jadi wali kota nanti, nah kan gitu kan. Jadi bisa lagi udah. Kepentingannya di situ Pak, banyak itu. Masya Allah banyak. Faqad aradallahu ta'ala fi kismati wa hikmatihi. Nah, makanya orang kayak gitu tadi nggak nerima takdirnya Allah, tidak rela atau tidak mau menerima pembagian Allah, pangan dume Gusti Allah, rasanya gitu. Kismatihi wa hikmatihi wa alal insani ayu alija nafsahu wa yahmilna ala ridha bil qada'i. Udah begitu bagaimana? Udah deh, bawa itu sifat ridho, sifat senang, sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhalifu bidu'a, yang tidak kemudian berdoalah kalian kepada Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, berdoa. Gitu. Makanya di Quran itu di doa kunut itu kan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan kami dari keputusan yang terjelek ya Allah. Jangan sampai menimpa kepada aku. Itu kalau diterjemahkan itu jelek kan menurut kamu. Kalau menurut Allah belum tentu, loh kan gitu. Kalau bisa menurut saya dan menurut Allah gitu loh, atau menurut Allah dan menurut saya cocok dengan keinginan Allah. Wa makaru wa makarallah, Allah punya rencana, aku juga punya rencana, tapi Allah punya rencana yang terbaik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Gitu. Jadi siapa sih yang kepingin jadi orang miskin nggak enak gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Ya sudahlah, berdoa kamu sambil ikhtiar. Makanya Kanjeng Nabi sampai ngomong harik yadak rinzil alaihi anzil rizik. Gerakkan tangan kalian supaya kalian bisa turun. Itu Pak. Jadi makanya bapak-bapak ini kan alhamdulillah kalau orang bilang kita sudah cukup umur, kita sudah nambah ilmu. Ya, mungkin minimal dididik dapat ilmu. Yang tadi dibilang khodam nggak ngerti pembantu. Oh ternyata khodam itu artinya khodim, khodimul ummah, pelayan umat. Oh tahu artinya khodim itu begitu. Iman itu kan artinya percaya sama Allah, percaya memang dia kepada Allah gitu. Tapi nggak sempurna, gara apa? Karena dia nggak mencintai saudaranya juga gitu. Itu makanya kita ini di sini nggak ada yang udah semuanya kembali kepada Allah. Manusia ini kan manusia yang telanjang, nanti semuanya kita menghadap kepada Allah, akan kembali kepada Allah semuanya itu. Nah, kita nggak tahu bagaimana kita berdoa masing-masing gitu. Makanya tadi itu orang di dalam iman ya, ada orang yang belangsat Pak, kita tuh nggak boleh marah-marah sama orang belangsat. Siapa tahu dia nanti ketika dia sadar, dia tobat kembali kepada Allah, akhirnya dia husnul khotimah. Siapa yang tahu? Atau saya nih, naudzubillah dzalik, saya ustadz, bisa ngajarin orang-orang, sombong, tahu-tahu nanti saya suruh khotimah, nggak ada yang tahu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, jangan begitu, walaupun ente jadi ustadz jangan begitu. Tuh begitu bahasanya. Kita nggak tahu hari esok bagaimana, ente suruh khotimah apa kagak, itu yang kita takutin. Tuh begitu Pak. Kadang-kadang kita kan gaya Pak, wah gitu, jangan, nggak ada apa-apanya kita. Takut kita nanti su'ul khotimah. Mereka yang belanja siapa tahu nanti dia punya hati yang baik, akhirnya itu contohnya tadi kayak Umar bin Khattab, preman dulu, akhirnya apa? Husnul khotimah, jejer sama kanjeng Nabi Muhammad kuburannya. Nabi, Abu Bakar, Umar, bertiga jejeran. Enak kan? Preman jejer kanjeng Nabi Muhammad akhirnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li ustadina wa li muallimina ودل حقوق علينا ولمن أحسن إلينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi sholli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi